Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Memahami apa itu strategi pembelajaran dan contohnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dalam meningkatkan kualitas seorang siswa, misalnya dalam kualitas pendidikan, adalah dengan membentuk strategi pembelajaran yang tepat. Selain itu, strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membentuk siswa dalam mengembangkan pola pikirnya. Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Untuk lebih jelasnya, adapun beberapa pernyataan dari pakar ataupun teori dari berbagai pakar pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu yaitu menurut Hilda Taba, bahwasannya strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar maupun sistematis. Adapun menurut Suparman, bahwasannya strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran, bahan, peralatan, dan waktu yang tepat sesuai dengan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran, yang pertama itu yaitu metode ceramah. Bahwasannya jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Dalam kelebihannya, bahwasannya metode ceramah ini yang pertama, ini adalah metode yang mudah dan murah. Dan yang kedua, dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Dan yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Adapun kekurangan dari metode ceramah ini, yaitu yang pertama, materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Yang ketiga, siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Dan yang keempat, lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa itu tersebut. Terus adapun metode yang kedua, yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Adapun tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Bahwasanya metode demonstrasi ini adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode demonstrasi ini yaitu yang pertama, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Kedua, proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktek. Adapun kekurangan dari metode demonstrasi ini yaitu banyak memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, juga bahan di tempat, karena jika tidak justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, adapun strategi pembelajaran metode diskusi. Bahwasannya jenis strategi pembelajaran mode diskusi ini yaitu dengan menggunakan metode diskusi menghadap siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Dan ini juga ada kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi tersebut. Yang pertama, dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif
Yang kedua, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, dapat menggabungkan kesimpulan dalam satu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Dan yang ketiga, seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. Yang keempat, perlu waktu yang lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Nah, dari ketiga hal-hal tersebut, metode-metode itu, maka dari itu kita harus berkreatif dan inovatif dalam mengajarkan metode pembelajaran kepada peserta didik ataupun siswa kita yang ada di sekolah. Adapun cari tahu teknik belajar yang tepat agar kita mendapatkan solusi-solusi untuk mencari sebuah pendapat agar solusi tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Guru diharuskan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para siswa untuk memaksimalkan manfaat waktu belajar setelah mendapatkan informasi tersebut. Kamu dapat membujuk mereka untuk menuju pengembangan pendekatan baru. Beberapa pendekatan meliputi ada beberapa pendekatan tersebut. Yang pertama, permainan belajar. Permainan belajar ini merupakan mengisi beberapa kegiatan dengan permainan belajar sehingga mengurangi suasana pembelajaran. Adapun yang kedua, sering-sering kali beristirahat. Dengan ini mahasiswa akan berpikir suatu aktivitas yang menggunakan usaha sehingga juga akan mengurangi tenaga. Ingatkan bahwa siswa yang belajar untuk berdiri, mengangkat badan, minum air, berbagai tawa dengan teman-temannya mereka dan kemudian berproses kegiatan dalam proses pembelajaran. Adapun yang selanjutnya, menciptakan suasana yang bebas gangguan. Ini dalam artiannya suasana yang nyaman dalam arti mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang nyaman dan bebas gangguan. Meski begitu, setiap siswa tentu memiliki pendekatan dan definisi yang berbeda-beda. Di sini pendidik dapat menciptakan suasana tersebut berdasarkan suara yang banyak. Adapun selanjutnya, fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, kebanyakan manusia menyukai tantangan, terutama hal-hal yang memberikan manfaat bagi kehidupan di setiap harinya. Strategi pembelajaran yang cerdas dapat mencakup memanfaatkan pencarian dan melakukan kegiatan berbasis penyelesaian masalah dalam waktu belajar siswa. Itu yang selanjutnya, pemicu motivasi belajar siswa ini yaitu memiliki tujuan dan gagasan yang jelas menjadi landasan besar untuk mencapai keberhasilan, dan para guru juga dapat membersihkan apresiasi kepada siswa yang berhasil dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan begitu akan memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat lagi. Adapun yang selanjutnya, berbagai pendapat. Ibarat pelajar memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang apa yang diajarkan dengan meminta mereka untuk menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, memiliki minat pada apa yang ingin diketahui dan bagaimana mereka memahami suatu masalah atau tantangan merupakan hal yang sangat berharga dan suatu bentuk apresiasi. Adapun macam-macam strategi pembelajaran yang sudah diterapkan di berbagai lembaga sekolah. Yang pertama, strategi inquiry. Strategi inquiry ini merupakan strategi bertanya, meliputi sebuah kegiatan pembelajaran yang dinitik beratkan pada proses berpikir, analisis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan, sedangkan tanya jawab sering diajukan antara siswa dan guru untuk proses berpikir. Adapun yang kedua, strategi eksploratif. Sistem pembelajaran eksploratif itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan ada proses pembelajaran, pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Adapun strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Pembelajaran
SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Adapun strategi kooperasi ini merupakan metode pembelajaran yang termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok, tentunya untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, kuat, dan gender. Terus yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Materi yang disajikan dalam berupa pembimbingan siswa melalui proses penemuan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman bagi siswa. Dan sekian materi yang saya sampaikan pada sore yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan itu dapat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Terima kasih.